Membicarakan Anies Baswedan memang nggak ada habisnya. Selalu saja ada kelucuan-kelucuan yang diberikan beliau ini dari dalam setiap kebijakan-kebijakannya. Membandingkan Ahok dan Anies memang tidak apple to apple lah. Bahkan apple to kesemek pun tidak pantas. Bagikan langit dan bumi memang. Namun sebagai pembanding dan sebagai bahan acuan agar seorang Anies yang tamak jabatan itu bisa belajar dan menjadi baik saat diberikan panggung lagi, maka haruslah kita membandingkan seorang Anies ini dengan pemimpin lain yang punya kemampuan cemerlang seperti Ahok dan Pak Jokowi. Sekali lagi artikel ini hanyalah sebagai pembanding dan bahan pembelajaran bagi seorang Anies agar mau belajar dan sadar akan pepatah seperti ini. Jika memang dasarnya emas, kelumpur sekalipun dicampakkan akan tetap emas. Melihat Ahok dan Anies sekarang, maka kita melihat siapa emas dan siapa imitasi. Bahkan di tempat mereka menjabat sekarang, kita melihat siapa yang benar-benar mutiara dan siapa yang kaleng-kaleng. Iya, Anies ternyata tidak hanya imitasi yang selama kampanye Pilgub DKI dipoles bagikan emas mengkilap, namun didengung-dengungkan bisa menjadi malaikat yang akan menyelamatkan warga DKI dari masalah-masalah yang selama kepemimpinan Pak Jokowi, Ahok hingga Jarot sudah mengalami perbaikan ke arah yang lebih baik. Namun karena adanya kelompok-kelompok seperti 212 bentukan Imam Jumbo Rizik yang berisik itu yang konon didanai oleh Mr. Chaplin dan pengusaha-pengusaha kaya DKI Jakarta yang tidak ingin usahanya diusik oleh Ahok, maka jadilah Anies yang kaleng-kaleng itu dipoles ibarat emas murni yang sangat laku dikampanyekan. Jadilah barang itu, jadilah Anies naik podium berkat jualan mayat dan ayat, plus jualan agama dengan slogan yang penting seiman itu. Maka selama hampir satu periode, tepatnya sudah menjalani 4 tahun masa kepemimpinan Anies, bertumpuk-tumpuk masalah belum ada terselesaikan dengan baik di DKI Jakarta. Malah yang ada makin bobrok dan makin hancur. Namun warga DKI tetap bahagia dan tidak berani atau memang tidak tahu mengadu kemana. Karena di DPR DKI Jakarta juga adem ayem, kecuali PSI yang terus ribut dengan kebijakan-kebijakan Anies yang jauh dari kata pro rakyat. Anies pasti kuciwa berat. Nanti 2022 dia harus turun panggung dan nganggur 2 tahun. Dan pasti namanya bakalan hilang. Yang jelas warga DKI masih berpegang teguh pada prinsip gubernur seiman jadi nggak apa-apa dikibulin. Atau yang penting bahagia dengan gubernur seiman. Sehingga jadilah Anies merajalela mempermainkan anggaran-anggaran DKI yang memang sangat besar jumlahnya itu. BPK telah menemukan masalah dalam auditnya terutama kepada kegagalan manajemen. Inilah kebobrokan dan kegagalan Anies Baswedan secara administratif dan birokratif yang telah mengakibatkan kerugian negara. Anies tidak peduli, ibarat main sepak bola, cara kerja Anies kerasa kerusuk. Iri dengan kerjanya Pak Jokowi, Ahok dan Jarot yang sukses buat DKI kinclong. Maka Anies pun membuat gebrakan-gebrakan, namun hasilnya nol besar. Apa yang dibangun Anies berpotensi bermasalah. Tidak seperti Ahok yang penuh perhitungan dan penuh kemantapan dalam mengadakan proyek di DKI Jakarta. Infrastruktur peninggalan Ahok untuk DKI Jakarta sangat banyak dan bermanfaat serta bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama. Contohnya Simpang Susun Semanggi. Ini adalah infrastruktur paling fenomenal yang dikebut selama Ahok jadi Gubernur DKI Jakarta. Selain fenomenal juga ikonik di DKI Jakarta yang mampu menyulap mata dan membuat suasana semakin indah di DKI. Bangunannya melingkar di jantung kota Jakarta dan adanya lampu warna-warni yang menyala di malam hari. Jalan layang ini sepanjang 1,6 km dan mulai dibangun pada 8 April 2016. Pembangunan jalan ini menelan biaya 345,067 miliar rupiah. Namun yang membuat jalan ini fenomenal karena dibangun tanpa menyentuh dana APBD. Berdasarkan catatan Pemprov DKI, proyek ini dibiayai dari dana kompensasi atas kelebihan koefisien luas bangunan atau KLB dari PT Mitra Panca Persada, anak perusahaan asal Jepang, Mori Building Company. KLB merupakan instrumen penataan ruang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Apabila ada kelebihan luas bangunan, maka pengembang yang bersangkutan wajib membayar kompensasi atau semacam denda. Dengan cara inilah Pemprov DKI Jakarta kala di tangan Ahok Jarot dapat mendorong para pengembang agar lebih tertib membangun sesuai izin yang diberikan. Di sisi lain, Pemprov jadi memiliki tambahan anggaran untuk melakukan pembangunan infrastruktur di wilayah kerjanya. Lantas, di era Anies, sudah hampir satu periode ini, mana ada kelanjutan pembangunan seperti ini? Ya karena Anies iri dan dengki sehingga yang baik yang sudah dilakukan Ahok tidak mau dia ikuti. Anies memang bebal hatinya. Bangunan kedua yang paling fenomenal tentunya Masjid Kiai Haji Hashim Asy'ari berdiri megah dibangun di atas lahan seluas 2,4 hektar dengan luas bangunan sebesar 16.985,43 meter persegi.
Masjid yang memiliki daya tampung hingga 12.500 jemaah ini memiliki arsitektur bangunan yang dilengkapi dengan sentuhan khas Betawi, yakni ornamen gigi balang serta dilengkapi 5 menara yang melambangkan rukun Islam. Selain pembangunan fisik infrastruktur sukses, Ahok juga sukses dalam hal pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang jujur dan berintegritas. Ahok sukses membuat tertib administrasi. Ahok mampu memutus rantai korupsi berjamaah antara pejabat DKI dengan oknum DPRD DKI Jakarta. Pokoknya di era Ahok, para tikus-tikus berdasi di DPRD DKI tidak bisa tenang, pun di kantor-kantor pemerintahan daerah. Jadi wajar mereka benci Ahok, bukan? Kini Ahok ditempatkan di Pertamina dan hasilnya tak tanggung-tanggung. Meski dilanda pandemi global, PT Pertamina berkontribusi kepada negara sebesar 126,7 triliun rupiah di tahun 2020. Jumlah tersebut meliputi setoran pajak sebesar 92,7 triliun rupiah, dividen 8,5 triliun rupiah, serta penerimaan negara bukan pajak sebesar 25,5 triliun rupiah. Secara personal, Ahok ini tokoh yang mumpuni. Dia ini tokoh handal. Bahkan sebetulnya kalau diberikan mengurus BUMN, ini orang jago. BUMN kita saya yakin akan bangkit. PJS Senior Vice President Corporate Communication and Investor Relations Pertamina Fajriah Usman mengatakan, meski pandemi, pihaknya masih mampu mencatatkan kinerja positif sepanjang tahun 2020, sehingga bisa terus berkontribusi kepada negara dengan jumlah yang cukup besar. Apa kunci kesuksesan Ahok? Ternyata sederhana. Ahok hanya mengaplikasikan kata penghematan di jajaran dan direksi PT Pertamina. Ahok tidak hanya omong doang, tidak banyak omong, tapi kerja dengan baik dan nyata. Beda dengan Anies yang kebanyakan konsep namun nihil dalam aplikasi atau pelaksanaan di lapangan. Masih ingat bambu ketak-ketih yang dibangun untuk menyambut Asian Games 2018 lalu? Bangunan itu hanya bertahan 11 bulan dan langsung diruntuhkan kembali. Bangunan bambu berbiaya 550 juta rupiah itu hangus begitu saja. Uang rakyat DKI senilai 550 juta rupiah raup dalam semalam. Itu kan dari bambu. Tidak mungkin dia tahan terhadap panas dan hujan yang berganti-ganti. Nah, kegagalan-kegagalan perencanaan seperti ini memang sering terjadi di Jakarta. Satu hal dikarenakan memang tim Pak Gubernur ini masih perlu kemudian mendapatkan pembinaan-pembinaan agar mereka dapat dan mampu serta berani memberikan masukan terhadap apa yang diinginkan Gubernur sehingga tidak merugikan masyarakat Jakarta kaitannya dengan terboroskannya anggaran sebesar lebih dari 500 juta rupiah tersebut. Ternyata TGOPP ini banyak yang tidak sudah profesional dalam melaksanakan tugas. Lalu sekarang jalur sepeda yang dianggarkan Pemprov DKI Jakarta senilai 28 miliar rupiah kembali akan dihancurkan, akan dibongkar kembali. Waktu pada saat kita rapat anggaran itu sudah terjadi perdebatan terkait masalah apakah TGOPP ini akan tetap dilanjutkan atau tidak. Bahkan dari praksi-praksi yang lain itu menuntut agar TGOPP dibubarkan. Sungguh sekali Anies Baswedan ini, bagaimana tidak? Tidak ada kebijakannya yang benar-benar aplikatif dan bermanfaat. Semuanya bersalah. Belum lagi masalah dana Formula E yang lenyap di telan bumi DKI Jakarta. Sungguh kau Anies, kaleng-kaleng. Kami sebagai partai pengusung tentunya sangat kecewa. Bahwa 1 rupiah uang negara keluar dari APBN atau APBD harus ada pertanggungjawabannya dan harus ada wujudnya. Sementara ini uang triliunan tidak jelas rimbanya kemana. Maka sekali lagi saya mendesak BPK dan KPK segera tidak lanjuti potensi dan dugaan kerugian negara di dalam proyek Formula E yang ternyata sekarang telah fiktif. Kalau ada omongan ini 2022 akan dilaksanakan, kalah, itu omong kosong. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.